إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين وإلى حضرة جميع علماء الله وأولياء الله وعلماء من الشهداء والصالحين والمحدثين والرواد الحديث الذين ذكرت أسماءهم في هذا الكتاب رضي الله عنهم شر الله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رب اغفر لي وللمسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wayambaghi lan prayoga lil muta'allimi kadhe wong kang belajar apa ayu waqira yen to ngagungake sapa muta'allim ngagungake al ilma ing ilmu wala yambaghi lan ora prayoga lahu kaduwe muta'allim apa ayyadoa yen to nyelehaken sapa muta'allim al-kitab ing kitab den selehaken alat turabi ngatasé lebu utawa lantai tempat kita berpijak lantai lebu makna sing asli lebu ngono wae. Jadi santri itu harus mengagungkan ilmunya. Kalau santri sudah tidak bisa mengagungkan ilmunya, ini efeknya banyak. Satu, belajarnya menjadi kurang semangat. Kenapa? Karena yang dipelajari merasa bukan sesuatu yang agung, bukan sesuatu yang istimewa. Tapi kalau santri sudah bisa merasakan bahwa yang dipelajari adalah sesuatu yang agung, otomatis semangatnya tambah. Di samping memang untuk keberkahan ilmu, santri itu harus mengagungkan ilmunya. Dengan cara seperti apa? Banyak cara kita mengagungkan ilmu. Salah satunya adalah la yambaghi lahu ayyadu al-kitab ala turab. Tidak meletakkan kitab di lantai, di debu. Debu itu artinya ya tempat yang kotor, bisa diartikan lantai, tempat kaki kamu berpijak. Jangan. Enggak seperti kamu membaca buku-buku biasa, enggak seperti kamu membaca koran. Tapi kalau sudah buku pelajaran ilmu agama, ini harus kamu agungkan, harus dihormati sebaik-baik mungkin agar mendapatkan keberkahan. Fa idza kharaja mengkoin dalam marikalane metu sapa muta'allim metu minal kholai saking WC waro dalan ngarepaken sapa muta'allim ayyamus saingin ton demek sapa muta'allim demek alkitab ing kitab yustahabbu mongko den sunataken lahu kadue muta'allim apa ayyatawaddoa yen to wudu sapa muta'allim aw yaghsila utawa mbasuh sapa muta'allim yadaihi ing tangan lorone muta'allim thumma yakhudhu nuli ngalap sapa muta'allim nalap al-kitab ing kitab. Ketika keluar dari WC kemudian hendak mengambil kitab, menyentuh kitab. Kitab yang dimaksud di sini kitab selain Quran. Nah, kalau hendak menyentuh kitab pelajaran, sunnat wudu dulu.
Kalau Al-Quran kan kita sudah tahu hukumnya menyentuh Quran adalah wajib. Kalau kitab selain Al-Quran itu hukumnya sunnah. Ya, jadi sunnatnya itu kamu ambil dengan diniati hormat kepada ilmu. Ini harus kamu biasakan setiap kali menyentuh pelajaran berwudu. Ini kalau kamu lakukan, Masya Allah, luar biasa ini berkahnya itu. Atau minimal atau sebelum menyentuh kitab itu tangannya dibasuh agar bersih. Wong kita hanya karena corona saja ini sudah berkali-kali kita menyuci tangan, apalagi kita mau mengambil kitab. Wa yang bagilan prayuga lil muta'allimi kate wong kang ngaji apa ya radha yen to ridho sapa muta'allim biduni kelawan rendah minal aisi saking pangupah jiwa min ghairi ayat seruka saking tanpa yen to ninggalaken sapa muta'allim ninggalaken hadza nafsi ing bagian awak dhewe ne muta'allim minal akli nyatane mangan wasyurbi lan ngombe wan naumi lan turu. Santri itu selama belajar hendaknya itu menerima dengan sesuatu yang mungkin dianggap kurang maksimal, kurang baik, mungkin dianggap rendah. Tentang ekonomi terimalah. Konteksnya dengan kamu karena di pondok itu adalah tidak nyari, kamu itu tidak nyari, dikirimi oleh orang tua. Dalam konteks ini ya kamu berapapun wesel yang dikirimkan orang tua kamu harus kamu cukupkan. Yang pertama harus dilakukan oleh kamu ketika mendapat wesel, penuhi dulu kewajiban kamu yang dengan sekolah, yang dengan pesantren, semua yang dengan kosnya atau apa, semua penuhi dulu. Baru untuk kepentingan pribadi kamu yang lain. Jangan sebaliknya, urusan senang-senang kamu dahulukan urusan kewajiban dengan pesantren sampai nunggak beberapa bulan. Ini tidak baik ya. Dan kalau ada yang terbiasa semacam itu, terbiasa sudah ada duit, kewajibannya nggak dibayar dulu, ini terus kalau ditunda-tunda itu akan numpuk, dan kebiasaan yang semacam ini tidak baik kalau kemudian sampai dibawa ke rumah. Di rumah nanti naudzubillah hanya kerjanya gali lubang tutup lubang terus. Ya, biasakan. Kalau kamu sudah membiasakan menutup apa yang menjadi kewajiban kamu sendiri, Allah insya Allah akan memberi cukup. Apa rumangsane sing kekurangan samuki mingko itu aku yo podo. Sewaktu mesantren dulu, ketika umumnya santri-santri wesel 10.000 min zaman aku anyaran-anyaran kan wesel 10.000 wis wesel standar. Kalau orang-orang kaya itu weselnya sampai 12.500. Itu zaman awal-awal aku mondok. Iki weselku hanya sekitar 5.000, pokoknya 50% atau paling maksimal 60%. Orang lain 10.000, aku pol 6.000 weselnya. Wah, iku dijembreng-jembreng yo repot pancen. Tapi saya tetap
prinsip wis pokoke aku ojo nganti nang pondok biasake duwe utang. Tak dhisikke nggo syahriah, nggo urunan mangan. Trimo makme iki kadang jan nganggo sambel uyah. Uyah kae gerus karo lombok. Gerus sing ukesan gawe kanggo pirang-pirang dina. Ngirit. Itu karena memang prinsipku mbiyen ki aku nang pondok aja nganti duwe utang. Mula mbiyen kan awakku nganti kuru banget. Kering karena memang sering berkurang. Mergo aku memegangi prinsip aja sampai aku nang pondok duwe utang. Sampai pernah wisselnya itu minim sekali, ming cukup kanggo syariah tok karo nggo tuku beras, nggo tuku jangan ora. Tak ewangi puasa mutih. Aku puasa mutih. Wis pokoke rumangsane kancane iki puasa apa ngono kuwi. Wah iki sampe nampuh tenan puasa mutih terus ngene iki. Ya aku ngomong yo kapan meneh prihatin orang nang pondok nang omah ra kelakon prihatin. Janjane mergo banyak ra duwe duit. Ra duwe duit sing nggo tuku apa-apa. Iki prihatin tenanan. Lah santri saiki ki lucu utang duit jajan nganti 3 wulan trimo pondok ngebosi terus ngono ki yo tegel. Janjane semuanya bisa di-manage ya, apalagi nangan manggisan kan kepenaan. Semua santri wajib membayar. Nek pancen ora mampu mbuh gedhe mbuh cilik ora bayar ora apa-apa, ning sing penting ana ngakade sowan matur niki kewajiban kos semanten kula blas ora mampu tak halalke. Ning mamane kewajiban kos semanten kula mbayar 50%. Ya wis. Tapi hakmu ya 50%. Jangan ngibuli. Kalau dari pondok sudah biasa ngakali, naudzubillah tsumma naudzubillah, berkah angel. Kalau 50% jatahmu ya harus 50%. Wirai sing wirai. Kalau memang tidak mampu sama sekali kepiye ngomong. Kan kudu ana ikrar orang njur wis ora mampu ora gelem ngomong gelenyem kuwi. Kamu bayangkan mangan segane kos-kosan bocah sak pondok, setiap butir nasi yang kamu makan di situ ada hak sekian ribu santri. Apa tidak takut kan? Mula sing dinas pancen ana mbayar. Nah orang mampu ngomong kepenak sih apa sekurang apa. Ini kadang-kadang kan gengsi yang di depan itu, wah rasanya kok izin ya, rasanya izin. Nah, itu namanya gengsi yang enggak beralasan. Ya, jadi sekali lagi harus hati-hati. Kalau memang mampu separuh, kalau memang sama sekali tidak mampu pun tidak apa-apa. Yang penting lapor, yang penting ngomong. Itu nanti kan bisa diberi solusi, ada solusi. Ya, biasakan semacam itu. Agar ilmu yang didapat itu berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ekonomi itu udah, pokoknya untuk sementara kamu di pondok nerima apa anane sik lah. Nerima apa anane sik. Wis nerima apa anane sik. So nek wis tekan mangsane, nek nang pondok nerima apa anane diniati riyadhah, so nang omah insyaallah diparingi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan apa? Wayang bagi lan prayoga lil muta'allimi kati wong kang belajar
apa ayu qallila yen to ngidikake sapa muta'allim ngidikake muasyaratan nasi ing srawung karo menungso wa mukhalatahum lan cecampuran karo nas wa mubasyaratan nisa lan srawung karo wong wedok pira-pira wong wedok wa mukhalatatuhunna lan cecampuran karo nisa. Jaga minimalkan kamu serawung dengan komunitas yang tidak sama dengan kamu, ya, dengan komunitas manusia yang tidak sama profesinya dengan kamu. Untuk sementara waktu kamu harus steril dulu, kecuali nanti kalau memang segala sesuatu sudah mapan. Kamu kalau sudah mapan itu justru kamu harus berserawung dengan banyak orang, mempengaruhi banyak orang untuk ikut menjadi baik. Tapi kalau masih dalam proses-proses permulaan, proses pemula belajar, memang harus steril dulu. Pergaulan hanya yang satu komunitas saja agar tidak terganggu. Ya, satu komunitas saja. Atau bagi yang kamu yang sudah gede-gede, meskipun sudah gede tapi kadang masih liar-liur, oh kita sih kudu di lockdown ngono kuwi. Harus ora kena campur karo liyane sik. Yes. Wong gede sing ngaji mahali ngaji Wahab kok campur karo wong njaba sithik gleor. Gliar. Iku imane rong kuat. Lah sing kaya ngono kuwi iki urung mangsane srawung karo werna-wernaning menungso. Srawung karo sing komunitasnya sama. Santri ya karo santri ngono lah. Ben dongengane ya seputar masalah santri. Kemudian jauhi, jangan suka campur karo wong wedok. Otomatis wong wedok aja seneng campur karo wong lanang. Urung mangsane. Di masa-masa belajar serius pokoknya. Masalahnya apa? Mas bola-bali tak omong ke bocah remaja, bocah nom ke api kaya ngopo. Maune yo seneng jujur, soleh, seneng beramal, ora tau khianat, seneng berkhidmat, jujur apane. Tapi kalau sudah dimabuk cinta, wani goroh karo guru. Wani serintap-serintut, ini masalahnya parahnya itu. Maka sebelum masanya usah lah. Engko tekan mangsane mosok ora oleh. Aja kuwatir kowe itu bangkone ora kumanan pigi ya. Nah, iki Gusti Allah sing produksi terus. Tenang mawon. Sing penting kowe sekarang konsentrasi belajar ngono wae. Dan mangsane oleh mantep wae. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yastakhidha lan yen ora ketungkul sapa muta'allim, ora ketungkul bima kelan barang senimala yakni kang ora main daya apa ing muta'allim. Fa innahu mongko temen sedaya kelakuan iku yakni ora main dai apa ing muta'allim. Wa qila lan ucapan li Luqman maring Luqman al-Hakimi. Bima kelawan apa ta suwiji-wiji nilta merkole sapa sira ma ing barang seniman nilta mekang merkara sapa sira faqala moko ngendika sapa Luqman bisidqil hadithi kelawan temene ucapan jujure omongan wa adail amanati lan nekani amanat. Yang kedua ya, jadi Luqman bin Hakim mendapatkan derajat yang sangat tinggi meskipun bukan nabi, beliau adalah orang soleh. Saking solehnya kayaknya namanya secara spesifik sampai ditulis di dalam Al-Quran. Orang soleh yang bukan nabi yang namanya secara spesifik ditulis dengan jelas di dalam Al-Quran itu hanyalah Luqman bin Hakim. Itu karena kamu saking solehnya, sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan itu memang nabi,
Tapi yang masyhur bahwa Luqman itu adalah bukan nabi. Wallahu alam, yang jelas beliau adalah orang soleh. Ketika ditanya dengan cara apa engkau bisa meraih derajat setinggi itu, Luqman Hakim menjawab, satu, bisidqil hadis, jujurnya omongan, ndak pernah bohong. Pokoknya kalau sudah ngomong, kalau sudah bicara soal kejujuran, resiko apapun dia jujur. Dan nanti akan dibela oleh Allah. Meskipun kadang orang jujur itu berisiko juga, tapi tetap akan dibela oleh Allah. Ya meskipun kita tahu tentang ngomong itu kan juga ada situasi dan kondisi yang kita boleh bohong ada. Seperti situasi untuk mendamaikan orang yang sedang bertengkar, sulit sekali didamaikan. Satu-satunya cara harus saling dibohongi. Bolehlah dibohongi kalau memang itu satu-satunya jalan, dan itu pun biqadril hajah, hanya sesuai kebutuhan saja bohongnya, nggak nyerocos terus. Tapi bahwa prinsip utama ngomong itu jujur. Yang kedua, wa'ada ila mana, itu selalu melakukan amanah itu sesuai dengan amanahnya. Kalau diberi amanah seberat apapun dijalankan. Yang ketiga, watarki malah ninggalke barang srimalayakne kelayuna kang ora layakne kang ora maidaya apa huama. Yang kedua, tiga, meninggalkan sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya. Ya, sesuatu yang tidak ada manfaat ditinggal. Ini rahasia kenapa Luqman bin Hakim mendapatkan derajat yang sangat-sangat tinggi. Patut kita contoh, kita kendalikan lisan kita untuk tidak bohong. Toh bohong itu tidak ada untungnya kecuali dalam situasi seperti tadi yang saya katakan. Bismillah, latihan jujur. Kayak kamu di pesantren melanggar peraturan, ditanya pengurus bohong, apa untungnya? Mau ditajir yo paling-paling mingkoyo ngono kae. Meskipun kamu ndak boleh menyepelekan takziran, yang penting kan kapoknya. Kenapa harus berbohong? Bloko wae. Kok ndak dukani Pak? Dukani mumpung tas nang pondok, orang kampung kamu nggak ada yang tahu, aman. Dan ini lebih ringan resikonya daripada harus berbohong. Karena kalau sudah bohong satu kali, otomatis membutuhkan bohong kedua kalinya untuk menutupi bohong yang pertama. Kalau sudah bohong dua kali, membutuhkan tutup yang lebih lebar lagi, membutuhkan menjadi 4 kali bohong. Bohong pertama dan kedua, bohong yang pertama dan kedua butuh tutup 2 lagi, butuh tutup 2 lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama dan menutupi kebohongan kedua. Sudah menjadi bohong 4 kali. Kalau bohong 4 kali butuh 4 lagi untuk menutupi, terus begitu. Itu yang namanya bohong, itu semacam itu. Maka hindari lisan kita dari suka ngomong bohong, dan biasa menjaga amanah. Kalau diberi amanah apa saja, laksanakan sesuai dengan amanah yang diperintahkan. Kalau di tengah-tengah melakukan amanah itu, di tengah-tengah perjalanan ada masalah, diatasi dulu. Kalau tidak mampu, ya lapor, minta petunjuk dengan yang memberi amanah. Ojo menang wae. Contohnya mamane ana bocah dikai amanah ngelakoni gawean A. Ini perbuat penggawean A, lakukan. Siap. Siap. Barang dilakukan kok ora rampung, ora lapor nang opo piye? Bar takoni, piye wingi tak kei amanah ngene iki piye? Ewet sangat njur, kata sebutan saged jaya ngomong. Nek ono ewet ki segera ngomong, ada kendala ngomong sehingga segera mendapatkan petunjuk berikutnya.
Ya, satu amanah. Jadi orang diberi amanah itu lakukan sesuai dengan amanah. Selesai melakukan amanah, lapor kepada pemberi amanah. Itu namanya orang yang baik. Kaya kowe dikongkon goleki sapa? Ana ora ana lapor. Wonten Pak sekedap niku saweg mriki. Utawa mboten enten ngono. Kadang dikongkon goleki si fulan umpamane wis ora genah laporane barang digoleki ditunggu-tunggu takon nanti mau tak batese mboten enten. Nah iki nek kaya ngono jenenge bocah urung pendidikan. Ya bocah urung pendidikan ojo kaya ngono. Ndak boleh. Harus dikei amanah apa dilakukan, ono kendala lapor, selesai melakukan lapor lagi, amanah selesai. Itu orang yang bertanggung jawab. Wallahu Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad hamdan la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin.